Saya sekalian dengan teman-teman DPC dan PAD pengurus Partai Demokrat Sragen mengadakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan dari keputusan DPP karena pasca Ketua Umum Mas Ahy terpilih lagi menjadi Ketua Umum yang insya Allah dalam waktu dekat kepengurusan SK DPP tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 itu akan diajukan di Kementerian Hukum. Saling diskusi sampai juga kita konsolidasi partai di mana Partai Demokrat mendukung membantu Bupati terpilih untuk suksesnya pemerintahan agar masyarakat Kabupaten Sragen lebih maju walaupun sudah sangat maju. Saya juga menginstruksikan kepada fraksi tetap di jalur kepentingan masyarakat Kabupaten Sragen, hal-hal yang baik yang dilakukan dalam kebijakan Bupati terpilih maupun Wakil Bupati terpilih harus didukung. Tetapi juga apabila ada kebijakan yang kurang baik didiskusikan dan dikoreksi. Untuk itu Partai Demokrat akan terus membantu pemerintah Kabupaten Sragen agar Kabupaten Sragen yang sudah sangat maju ini agar lebih maju dan masyarakatnya tambah sejahtera. Dari DPC maupun Pak Rito sendiri sudah ada komunikasi dengan Bupati terpilih Kabupaten Sragen? Saya kebetulan lagi sibuk di DPR RI, saya belum berkomunikasi, tapi saya yakin Ketua DPC bersama fraksi dan jajaran pengurus DPC, saya yakin karena mereka juga DPRD, pasti sudah berkomunikasi intens untuk membicarakan bagaimana Sragen agar masyarakatnya sejahtera. Nah, terkait dengan Mas Ahy terpilih kembali itu nanti ada konsekuensi sampai ke level provinsi dan kabupaten? Secara struktural partai betul, setelah Mas Ahy disahkan kepengurusannya maka akan ada konsolidasi partai di tingkat provinsi dan juga di tingkat cabang. Mengenai waktunya kami menunggu dari keputusan DPP. Itu modelnya juga kayak muscap atau musda. Betul, gitu. nanti ada musda, nanti ada muscap. Kemungkinan terpilih lagi yang incumbent. Sekarang semua tergantung masyarakat, dalam hal ini keluarga besar Partai Demokrat. Kalau ketua DPD tergantung DPC-nya, DPC tergantung PAC-nya. Demokrat menganut demokrasi. Siapa yang terbanyak dan disetujui oleh DPP berdasarkan batasan persyaratan persentase dari syarat calon yang mengajukan, maka otomatis dia akan siap menjadi calon ketua DPC. Tetapi jujur mekanisme sekarang belum, karena kepengurusan sekarang baru terbentuk. Ya. Rencana kapan? Yang nunggu pusat. Tunggu pusat, SK-nya juga belum. Kayaknya juga. Mas itu di komisi berapa sih? Saya pimpinan komisi 13. Itu bidang apa? Membidangin Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan PAS, BNPT, BPIP, Seknek, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Wangel kabeh wih. Kemarin tuh terkait Komisi 13 menanggapi melihat pecahnya beberapa kementerian, Kemenkumham jadi beberapa bagian dan termasuk yang dimasukkan ke kejaksaan juga seperti itu. Bahasan itu seperti apa? Karena memang agak ribet ya untuk SDM-nya dan keuangan terutama. Pak Presiden Pak Prabowo Subianto sudah memutuskan ada beberapa kementerian ditambah. Saya yakin Pak Presiden punya niat baik agar dengan dipecahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi PAS, Kementerian HAM untuk lebih spesifik mengurusinya. Karena
negara kita ini jumlah penduduknya besar, wilayahnya juga besar, maka pasti Pak Prabowo, Pak Presiden punya pemikiran agar lebih dispesifikkan dalam mengurus satu kelembagaan negara. Bukan bagi-bagi kue kekuasaan, Bukan. pendukungnya. Biar lebih spesifik, biar lebih fokus. Asine yo ngono. Perpindahannya cukup lama ya karena Oh tidak, SOTK-nya sudah selesai. SOTK-nya sudah selesai. Bahkan seluruh dirjen terkait maupun di beauty juga sudah selesai. Direktur-direkturnya juga sudah selesai. Penempatannya sudah. Pemisahan antara mana pegawai yang memilih Kementerian Hukum, mana pegawai yang memilih Kementerian Imigrasi dan Pas Kemasyarakatan maupun memilih HAM itu juga sudah selesai. Mereka sekarang sudah di posnya masing-masing, mereka sudah bekerja dengan baik dan lancar terkait bagaimana ke depan kementerian ini bisa berjalan dengan baik. Terkait ini Mas, kasus TPPU. Kan itu bagian dari perempuan kan? Oh enggak, tindak pidana perdagangan orang. Komisi 10. Oh, 10 Mas. 10 kan. Oke.